Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tangan gadis dermawan yang dipotong oleh ayahnya. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin. Suatu waktu, bangsa Israel dilanda musim paceklik yang berkepanjangan. Banyak orang kesulitan makan kala itu, hingga untuk memenuhi kebutuhannya ada yang harus meminta-minta, mengemis untuk sepotong roti. Saat itu ada seseorang yang mencoba ingin mendatangi rumah orang kaya di sebuah kota, berharap mereka orang-orang kaya mau memberinya meskipun hanya sepotong roti. Berangkatlah orang itu, dan ketika sampai di sebuah rumah yang besar, ia pun mengetuk pintu tersebut. Tok tok tok, permisi tuan, bisakah kalian membantuku? Sambil terus mengetuk pintu, ia memohon agar kiranya sang pemilik rumah mau memberinya makanan. Tak lama kemudian, pintu itu dibuka dan seorang gadis jelita keluar dengan membawakan sepotong roti hangat. Ia pun berkata, "Terimalah roti ini dan tolong segeralah pergi sebelum ayahku datang." Pengemis atau peminta itu pun segera hendak mengambil roti itu, tetapi sebelum diambilnya, datang seorang laki-laki dari dalam rumah itu dengan muka yang sangat marah, dan ia adalah ayah gadis jelita itu. Sang ayah itu segera mengambil roti yang dipegang anaknya, lalu ia bentak-bentak, ia marahi pengemis atau peminta tadi dan mengusirnya. Tak berhenti di situ amarah sang ayah tadi, ia seret anaknya ke dalam, ia mengambil pisau. Kemudian terjadilah sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal dilakukan oleh seorang ayah. Ayahnya memotong tangan kanan anaknya sendiri hanya karena sepotong roti. Peristiwa tragis yang tidak pernah terpikirkan oleh seorang anak, dan tidak akan terpikir untuk dilakukan oleh ayah yang waras manapun. Hari berganti hari, waktu pun terus berjalan. Kita ketahui bahwa dunia ini berputar, nasib orang pun tidak ada yang tahu dan bisa berganti. Seorang ayah yang dengan tega memotong tangan anaknya sendiri hanya karena sepotong roti tadi, ia yang dulunya kaya raya, kini ia menjadi sangat miskin. Usahanya bangkrut gulung tikar. Bahkan tidak hanya bangkrut miskin, ia juga terlilit banyak hutang. Semua perabot rumah terjual dan bahkan rumahnya tersita. Meski begitu, ia masih belum bisa menutup hutang-hutangnya. Karena keadaannya yang seperti itu, sang ayah yang kaya tapi kikir itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang akhirnya harus meminta-minta, mengemis ke sana kemari untuk makan. Ia ajak putrinya itu mengemis. Namun karena depresinya dengan nasibnya itu, tak lama ia pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepeninggal ayahnya, putrinya, gadis yang jelita itu hidup sendiri sebatang kara. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia pun hidup dengan mengemis ke sana kemari. Lalu suatu hari, gadis jelita itu mendatangi sebuah rumah besar, rumah orang kaya. Ia lalu mengetuk pintu itu dengan harapan sang penghuni rumah memberinya makanan. Tok tok tok, permisi, bisakah kalian memberiku makanan meskipun hanya sepotong roti? Diketuklah pintu itu berulang kali. Tak lama ada yang membuka pintu itu, muncullah seorang ibu-ibu. Melihat seorang gadis yang lusuh itu pun menjadikan ibu-ibu tadi merasakan iba dan kasihan karena masih muda harus mengemis. Sang gadis jelita pun mengulangi pintanya. Sudikah kau memberiku makanan karena Allah? Mendengar itu, ibu-ibu tadi tidak berkata apa-apa.
Ia memandangi gadis di hadapannya itu dengan seksama. Ternyata sungguh jelita gadis ini, pikir ibu-ibu itu. Maka kemudian ia mengajak gadis itu masuk ke dalam rumahnya dan memberinya makan. Belum sempat diterima makanan itu, ibu-ibu tadi malah menawarinya untuk menikahkannya dengan putranya. Ya, mendengar itu sangat bangetlah si gadis itu. Dia juga tak perlu kesana kemari untuk mengemis gitu kan, pikirnya. Tanpa pikir lama, langsung diterima itu perjodohannya, dan gadis itu kembali sambil masih memegang makanan pemberian ibu-ibu tadi. Singkat cerita, beneran menikah gadis jelita itu dengan putra ibu tadi. Setelah tuntas semua itu kan acaranya dan lain-lain, di saat malam waktu untuk makan, mereka bertiga berkumpul di meja makan. Gadis jelita ini berpakaian panjang ya. Gadis jelita ini berpakaian panjang menutupi seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Jadi mertua dan suaminya itu tidak tahu dengan kondisi tangan kanannya. Maka di waktu itu gadis jelita itu gundah, cemas, khawatir mertua dan suaminya itu akan kecewa ketika tahu ia cacat. Karena itu ia menahan diri tidak segera makan. Mertua dan suaminya mulai makan. Mereka juga menyuruh gadis jelita itu untuk makan juga. Maka dengan keraguan-raguan ia mulai mengambil makanan dengan tangan kirinya. Melihat itu mertuanya pun menegur sambil juga memaklumi. Ya bagaimana mungkin, karena sebelumnya ia adalah pengemis sehingga tidak tahu etika makan, pikir sang ibu mertua. Gadis jelita itu semakin bingung dan bimbang. Apakah aku harus jujur saja ya kepada mereka? Pikirnya. Dalam kegaduhan pikirannya itu tiba-tiba ada seruan. Keluarkanlah tangan kananmu, wahai putri, sesungguhnya Allah melihat tatkala tanganmu itu memberikan sedekah. Kini Allah telah mengembalikan tanganmu itu. Meski masih ada keraguan, tapi mendengar seruan itu membuat sang gadis jelita hatinya tenang. Ia mulai mengangkat tangan kanannya dan saat itu juga ia mulai merasakan gumpalan daging yang ia bisa gerak-gerakkan. Seketika matanya berkaca-kaca karena ia melihat tangan kanannya kembali. Masya Allah. Rasa syukur kepada Allah yang sangat tinggi pun ia sampaikan di hatinya. Tak terasa air matanya pun mengalir. Ia sangat bahagia karena Allah tidak hanya memberinya keluarga yang hangat, tapi juga nikmat yang tak ternilai, yaitu kesempurnaan jasad berupa tangan Allah berikan untuknya. Demikianlah sebuah kisah balasan kemurahan Allah kepada gadis jelita yang dermawan di jalan Allah Ta'ala. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali menantunya, Ya Ali, ittaqi da'watas sakhiyyi fa innahu mata athura akhadallahu biyadihi. Wahai Ali, takutlah kamu terhadap doa orang yang dermawan, karena sesungguhnya ketika ia terpeleset maka Allah langsung menolongnya. Wallahu a'lam bishawab.